Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Natalia Christianin Tias, NIM 11201097, Program Studi Akuntansi 2020, STIE Bank BTN Jateng. Pada video ini, saya akan melanjutkan tugas pertemuan ketiga dari Bapak Septia Lutfi, dosen mata kuliah aplikasi komputer statistik, yaitu pengolahan dan penyajian data pada aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya sudah mencari data mengenai biodata dosen tersebut. Langsung saja untuk yang pertama di sini sudah saya ketik tadi, yaitu yang pertama ada nama, yang kedua ada gender, yang ketiga usia, pendidikan, bidang, dan yang terakhir status. Untuk tab-nya di nama sudah saya ganti string ini ya. Oke. Untuk width-nya di nama kita ganti 35. Lalu usianya kita ganti 20. Untuk desimalnya kita buat 0 semua. Lalu untuk labelnya yang pertama, nama dosen, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, lalu yang terakhir status ikatan kerja. Untuk value-nya di gender yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Oke. Lalu usianya yang pertama 30 tahun, yang kedua 35 tahun, yang ketiga 40 tahun, yang keempat 45 tahun, yang kelima 50 tahun, yang keenam 55 tahun. Kita oke. Lalu untuk pendidikan yang pertama S2, yang kedua S3. Kita oke. Lalu di bidang yang pertama akuntansi, yang kedua manajemen. Kita oke. Lalu untuk statusnya yang pertama dosen tetap, yang kedua dosen PNS DPK. Kita oke. Lalu untuk kolomnya di nama kita ubah jadi 28, dan di pendidikan kita ubah jadi 11, dan di status ikatan kita ubah jadi 15. Untuk measure-nya di gender kita ubah jadi scale, pendidikan kita ubah jadi scale, bidang kita ubah jadi scale, status kita ubah jadi scale. Seperti ini. Lalu kita ke data view.
Nah, di sini sudah ada nama, gender, usia, pendidikan, bidang, dan status. Di sini tadi saya sudah mengcopy paste untuk nama-namanya. Langsung saja kita ke gendernya. Gendernya kita tinggal tulis angka, karena perempuan di angka 2, jadi kita ketik 62. Seperti ini. Kita bisa klik ini. Seperti ini. Lalu kita bisa melanjutkan. Lalu kita pindah ke tabel usia. Untuk usianya di sini tertulis 40 tahun. 40 tahun berarti berada di angka 3. Lalu 30 tahun di angka 1. 45 tahun di angka 4. 50 tahun di angka 5. Dan Ibu Sri Imaningati berada di angka 45, berarti angka 4. Bu Suci 47 tahun berarti di angka 4. Yohana 50 tahun berada di angka 5. Lalu di angka 2. Lalu di angka 5. Lalu di angka 1. Angka 1. Angka 1. 38 berada di angka 2. Angka 1. Angka 5. Angka 1. Angka 1. Angka 5. Angka 5. Angka 5. Angka 4. Angka 5. Angka 4. Angka 4. Dan yang terakhir di angka 1. Lalu kita di pendidikan. Pendidikannya S3 berarti di angka 2. Selanjutnya di angka 1. Lalu kita beralih ke bidangnya. Bidangnya akuntansi di angka 1. Manajemen di angka 2. Angka 1. Lalu kita pindah di status. Untuk statusnya dosen PNS DPK itu berada di angka 2. Dosen tetap berada di angka 1. 2. 1. Yang ini di angka 1 ya, karena dosen tetap.
Nah, sudah seperti ini. Kita bisa lihat di view-nya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik. Kita tap di analis, deskriptif, statistik, lalu usia, statistik. Nah, untuk ini kita pencet yang kuartilnya. Lalu di bagian dispersion ini kita centang semua. Dan di central tendency ini juga kita centang semua. Lalu di karakteris posterior ini kita juga centang. Lalu kita klik continue. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat diagram batang. Kita tap di graphs, lalu navigasi dialog, kita tap bar, kita pilih yang simple, kita klik Summaries for Groups of Cases ini, define, lalu order statistiknya kita centang. Untuk variabelnya kita pilih di bidang keahlian. Masukkan. Lalu untuk kategorinya kita pilih di nama dosen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Sebentar ya, sedang proses. Nah, ini dia grafiknya. Nah, langsung saja kita buat seperti tadi, kita pencet grafik, navigasi dialog, bar, simple, summary kita define, lalu untuk variabelnya kita ganti jadi tingkat pendidikan. Untuk kategorinya masih sama, yaitu nama dosennya. Kita oke. Nah, di sini muncul tingkat pendidikan dan juga dari nama dosennya. Lalu selanjutnya kita buat yang diagram lingkaran. Seperti tadi kita tap graphs, navigasi dialog. Jika tadi kita pencet yang bar, kita pencet yang P-nya ini. Define. Variabelnya kita ubah jadi bidang keahlian, kita masukkan. Define size-nya kita ubah jadi usia. Kita masukkan. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul diagram lingkarannya. Lalu yang terakhir kita akan membuat diagram garis. Kita tap graphs, navigasi dialog, line, simple, summaries for groups of case, define. Lalu untuk ini kita centang yang order statistik. Untuk variabelnya tingkat pendidikan. Kategori eksisnya usia. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Setelah itu bisa kita save di file, save as. Bisa sesuai dengan yang kita harapkan.
bisa kita save. Karena di sini tadi saya sudah buat, jadi kita bisa ganti pertemuan 3. Nah, di sini kita sudah save dokumen yang tadi kita buat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.